Nah, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Kamus. Hari ini Teddy melakukan sebuah terobosan. Ini bagi saya adalah sebuah tonggak awal dari kegiatan saya sebagai petani durian. Walaupun memang saya belum memiliki ilmu pengetahuan tentang perdurianan, tetapi langkah-langkah kecil telah saya lakukan. Salah satunya adalah saya mencoba browsing tentang durian, fungsi durian, cara tanam durian, pemeliharaan durian, membuahkan durian, bahkan recovery pasca berbuah. Itu telah saya lalap, telah saya pelajari. Walaupun memang pengetahuan itu apakah nyampe atau tersimpan di saya atau tidak, tapi paling tidak telah saya mengaplikasikannya di kebun saya. Tapi saat ini adalah saya melakukan langkah kecil, tapi ini adalah sebuah obsesi besar. Saya berharap agar Tenggamus menjadi sentra durian. Itu adalah khususnya. Tapi pada umumnya saya berharap bahwa obsesi besar saya ini adalah Indonesia menjadi sentra durian. Kenapa? Karena memang baik melihat kita di Thailand maupun di Malaysia bahwa tanaman durian ini bisa dan mampu adaptasi di Indonesia. Karena terbukti bahwa tanaman yang dari Thailand itu sudah jauh, mungkin sudah 40 tahun yang lalu masuk ke kita. Itu dalam jenis montong. Varietas montong ini sudah ada beberapa kaitannya, termasuk juga ada bawor nanti. Itu adalah telah tumbuh dan baik di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa orang, walaupun mungkin hitungnya belum ribuan, tapi paling tidak yang sukses dari durian-durian bawor ini telah tercatat, kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu, dari perjalanan-perjalanan itu, baik itu Pak Listiono, kemudian Pak Ai Ketutkari, kemudian Pak Ambari yang ada di Nusa Tenggara, itu adalah orang-orang yang berhasil dari tatanan dan penanaman durian. Nah, kenapa enggak? Pendapatan per kapita keluarga mereka itu melebihi daripada ambang batas. Kalau hanya sekedar, katakanlah misalnya kalau di kami ini adalah kopi, kalau dapat 1 atau 2 ton per hektar kebun kopi itu sangat signifikan. Tetapi ternyata buah kopi itu paling tinggi itu di 2-3 ton. Kalau di harga rata-rata adalah 30 atau katakanlah 40 ribu, berarti kalau kita dapat 3 ton itu baru 120 juta. Tapi kalau kita ngelihat ini catatan yang di tempat Pak Haji Rudi, dia menanam kopi 5 tahun yang lalu dengan durian di titik 4-nya, artinya karena kopi itu 2 meter, 2 meter, 2 meter 1, 2 meter 1, 2 meter 1. Nah yang keempatnya itu ditanam durian. Dan 4 tahun kemudian kopinya berbuah dan duriannya pun berbuah. Pada tahun kelima saya datang ke sana, ternyata buahnya rata-rata di 30 sampai 40 biji. Bayangkan kalau sekarang kita ini di 30 saja, kali 5 kilo, artinya sudah 150 kilo. Kalau kali 100 aja kita, itu udah 15 juta per pohon. Kalau ada 100 pohon, mohon maaf, bukan 150, sudah 1,5 M. Jauh kan perbandingan dengan, oleh sebab itu, hari ini saya melakukan langkah kecil, tetapi obsesi untuk merealisasikan obsesi besar. Apa? Yaitu adalah bagaimana percepatan tanaman pohon durian agar segera berbuah. Nah ini bagaimana percepatan pohon durian agar cepat berbuah. Nah ini kita ikutin Teddy Kurniawan TGM ke sini. Nih kawan-kawan, ini adalah durian lokal nih. Nah, ya, mungkin usia 3 tahun nih. Nah, saya menanam itu adalah sekitar 3 tahun yang lalu. Karena pada saat itu awal-awal saya masih belajar mau beli bibit durian ini, ternyata kalau yang premium itu agak mahal-mahal dan jauh, di tempat saya belum ada pada saat itu. Walaupun ada, saya belum kenal gitu dengan orang yang memiliki pohon itu. Nah, saat ini saya mencoba melakukan langkah kecil ini, tapi untuk terobosan yang sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena pohon durian ini yang seyogianya ditanam biji itu antara 10 sampai 12 tahun baru berbuah. Mudah-mudahan ini di 2 tahun saja. Saya targetkan di 2 tahun saja. Karena apa? Ini adalah saya dari semenjak pemotongan ini. Nah ini pemotongan ini sampai ini sudah 4 bulan lah. Sudah 4 bulan, 5 bulan lah. Kira-kira begitu. Nah pada saat itu kemudian saya biarkan 2 bulan. Ya, setelah potongan itu dibiarkan 2 bulan, kemudian tumbuhlah tunas. Nah ini tunas. Kemudian lakukan toping. Nah ini masih ada. Jadi ini caranya adalah sambung susu. Saya sambung susu ini. Kemudian setelah 20 kehidupan, setelah kehidupan kemudian baru saya kerat ini. Bukan diputus ya, kerat nih. Ini nah, kerat. Setelah 1 bulan lebih, taruh 40 hari baru saya potong. Dan ini setelah 3 bulan, kawan-kawan. Nah, 3 bulan. Nah, 3 bulan ini adalah ini. Dan ini ada semua ini. Varietas dari jenis musing, tapi ini adalah varietasnya ada. Nah, kawan-kawan kita lihat sini karena ini ada tunas, ada 3 nih saya tunasnya. Ini.
Awalnya saya tunas awal di sini. Bisa tempel di sini barunya ya. Tempel susu juga, tempel saya ke sini. Alhamdulillah di 1 bulan ini sudah sampai, nah, kan, makanya putus dari sini. Tapi ada tunas yang lebih besar dari sini. Nah, tunas lebih besar akhirnya saya tempelin lagi, pening saya tempel di sini. Alhamdulillah ini juga tumbuh ya kan, tumbuh. Namun ini ada susu juga nih, tunas dari sini sebesar karena saya akhirnya saya tempelin lagi di sini. Nah, ini lihat. Dan ini telah terjadi penempelan. Nah, ini dari 4 bulan saya dari pemotongan kemarin ya, kemudian 2 bulan, kemudian itu jadi 6 bulan ya, dan ini sekitar 8 bulan seusia seperti ini. Ini liatin Mas Anton, bayangin ini ya, kalau ini sebesar jari nih ya, gitu ya, ini sebesar jari nih, ya ini sebesar jari nih. Tapi kalau kita lihat ini udah sebesar ibri ya, kan bakal tidak. Kalau kesini bahkan ini sudah hampir lebih dari ini 8 bulan ya, 8 bulan sebesar hampir kering lah kalian susu. Kemudian dia gas. Nah, dengan susi ini Bapak-bapak, ini 2 paritas. Artinya yang satu masmuar, yang satu lagi bawor. Jadi 1 batang bisa divariasikan menjadi 2. Nah, kenapa kalimat awal tadi saya adalah percepatan pembuahan? Nih kawan-kawan, ini kalau kita nanam dari biji itu minimalnya itu di 8 tahun sampai 10 tahun baru berbuah. Ya. Nah, tapi dengan cara seperti ini, seperti yang disampaikan Pak Ai Ketut Kari dari Lumbunu itu ya, itu bahwa ini 2 tahun itu sudah menikmati buahnya. Artinya 1 tahun 8 bulan itu sudah jelas kita mendapatkan bunga. Kemudian ditambah lagi beberapa bulan kemudian, mungkin 4 bulan atau 5 bulan itu mendapat. Makanya kata saya ini 2 tahun plus akan mendapatkan buah. Artinya ini adalah sebuah percepatan. Yang tadinya saya harus menunggu 6 tahun lagi, ini hanya menunggu 2 tahun lagi. Apalagi kalau dari sekarang mungkin 1 tahun lagi. Karena kalau pohon durian ini ya, pada saat vegetatif, kalau batangnya besar, pertumbuhannya akan besar. Apalagi sudah besar begini ya, cara makannya sudah sangat signifikan karena dia sudah akar-akarnya sudah di mana-mana. Oleh sebab itu kawan-kawan, inilah perlakuan kecil kita ya, hanya sebesar kelingking. Tapi obsesinya menyelesaikan obsesi yang besar. Karena kita mempersingkat waktu yang dari 10 sampai 12 tahun bisa disingkat menjadi 2 sampai 3 tahun saja kita sudah berbuah dan sudah maksimal nanti buahnya. Oleh sebab itu kawan-kawan, inilah informasi kecil ini mudah-mudahan menjadi pendorong untuk bapak-bapak sesegera mungkin kita menanam pohon durian. Bahkan bagi mereka dari kawan-kawan yang menonton ini memiliki pohon durian lokal yang brandnya tidak begitu diperhatikan oleh peminat durian, mudah-mudahan dengan adanya paritas-paritas unggul yang sesuai dengan harapan kita, segera Bapak lakukan top working atau sambung susu agar bibit-bibit itu segera membeli dari sanad-sanad yang jelas. Oleh sebab itu bapak-bapak, inilah langkah kecil obsesi besar itu, insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Sang Pencipta. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan karya nyata, kita akan terbukti di beberapa tahun ke depan. Itu saja bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang saya lakukan jauh daripada menggurui untuk bapak-bapak apalagi yang menonton. Ini adalah udah hampir rata-rata adalah senior, tapi paling tidak ini adalah sebuah bukti yang dilakukan oleh Teddy Kurniawan TGM di TBK Indah. Ini adalah sebuah dokumentasi bahwa langkah kecil ini akan merealisasikan sebuah obsesi besar bahwa Indonesia menjadi sentra durian ke depan. Terima kasih bapak-bapak, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau nggak hari ini mau kapan lagi? Mari kita menanam pohon durian sebagai investasi untuk kita dan keluarga kita. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.